Sebelum ibadah dimulai, ada tata tertib yang harus adik-adik patuhi. Tata tertib ibadah online. Yang pertama, beribadah dengan sukacita dan penuh syukur. Yang kedua, siapkan Alkitab. Yang ketiga, sudah mandi dan gosok gigi. Yang keempat, tidak boleh sambil makan atau minum. Yang kelima, tidak boleh sambil tiduran. Dan yang terakhir, tidak boleh sambil main handphone. Selamat beribadah. Halo adik-adik, apa kabar? Hari ini Cici Hari dan Cici Citra yang akan memimpin ibadah pada minggu pagi hari ini. Silakan Cici Citra. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabarnya semuanya? Puji Tuhan, pasti luar biasa. Pada pagi hari ini kita mau mulai sekolah minggu kita. Tapi sebelum mulai sekolah minggu kita, Cici mau ajak adik-adik untuk nyanyi satu pujian penyembahan kita yang berjudul Hanya Bagi Yesus. Nyanyi bareng-bareng ya. Oh alangkah dalam kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah, sungguh tak terselidiki dan tak terselami keputusan dan jalannya. Oh alangkah, oh alangkah dalam kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah, sungguh tak terselidiki dan tak terselami keputusan dan jalan. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia, kepada Dia, bagi Dia kemuliaan sampai selamanya. Hanya Engkau Yesusku. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia, kepada Dia, bagi Dia kemuliaan sampai selamanya. Hanya Engkau sampai selamanya. Hanya Engkau sampai selamanya. Hanya Engkau Yesusku. Yuk adik-adik, kita mau mengawali sekolah minggu kita dengan berdoa. Yuk semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Engkau dapat melindungi kami sampai hari ini. Tuhan, pada hari ini kami mau memulai sekolah minggu kami. Kiranya Engkau berkati kami agar kami menjadi anak-anak-Mu yang baik, yang mengikuti sekolah minggu dengan tertib dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Campur tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, kita mau angkat pujian selanjutnya ya. Yesus sayang semua. Sayang
Adik-adik, sekarang tiba saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Yuk, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tapi sebelumnya, kita mau angkat pujian dulu. Yesus, kupanggil. Kita mau angkat pujian, Yesus, kupanggil. Kita angkat pujian ini satu kali lagi. Shalom adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa dulu. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih karena pagi hari ini kami diberi kesempatan oleh Tuhan untuk belajar firman-Mu. Tolong kami ya Tuhan, untuk adik-adik kami di sini yang mendengarkan firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Dalam Kristus Yesus kami serahkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Adik-adik, firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Keluaran 20 ayat 12. Yuk kita baca sama-sama Keluaran 20 ayat 12. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Ya, temanya adalah keluargaku, kekuatanku. Ya, kita harus menghormati orang tua kita, ayah dan ibu kita. Nah, kenapa kita harus menghormati orang tua kita, ayah dan ibu? Nah, ini adalah perintah dari Tuhan, ya, perintah langsung dari Tuhan untuk kita semua supaya kita menghormati ayah dan ibu kita. Nah, bagaimana adik-adik kalau adik-adik tidak punya ayah dan ibu? Nah, adik-adik di sini tinggalnya sama siapa? Ya, sama om, apa tante, atau yang lainnya. Nah, itu juga sebagai ayah dan ibu kita. Nah, kita juga harus menghormati mereka. Nah, yang kedua adalah orang tua itu, ayah dan ibu, sebagai wakil Allah di bumi. Ya. Yang pertama perintah dari Tuhan, yang kedua adalah wakil Allah di bumi. Ya, Allah menempatkan orang tua kita di bumi ini sebagai wakil dari Allah. Nah, bagaimana adik-adik caranya supaya kita dapat menghormati ayah dan ibu kita? Nah, contohnya ya, kita tidak boleh
berlaku kasar ya, berkata-kata kasar kepada orang tua kita. Nah, kita juga harus sopan ya. Kita juga patut bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena diberi orang tua kita ini yang baik ya. Dan juga kita harus mendengarkan nasihat-nasihat dari orang tua kita. Supaya apa adik-adik? Supaya mendatangkan kebaikan bagi adik-adik ya. Dan kita juga harus mendoakan ya orang tua kita, ayah dan ibu ya. Dan selanjutnya kita juga bersyukur, kita juga tidak melawan orang tua kita ya. Kita juga tidak boleh memaksa kehendak kita supaya dipenuhi oleh orang tua kita ya. Adik-adik kalau pengen sesuatu itu jangan memaksa untuk dapat dilakukan oleh orang tua kita ya. Kita tidak boleh memaksa kehendak kita untuk dituruti. Nah, adik-adik, itu adalah beberapa contoh ya dalam kita menghormati orang tua kita, ayah dan ibu ya. Dan bagaimana kita dapat melakukannya. Koko harapkan semuanya ini adik-adik yang mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini dapat ya melakukan firman Tuhan. Untuk apa? Untuk selama-lamanya ya adik-adik, bukan untuk hari ini saja tetapi untuk selama-lamanya. Ya, ingat kita harus menghormati ayah dan ibu kita. Ya, itu adalah beberapa contoh cara kita untuk menghormati orang tua kita. Dan banyak lagi ya adik-adik contoh-contoh yang lain, tetapi ini hanya beberapa contoh yang Koko berikan saja ya. Walaupun secara singkat, jelas, tetapi maknanya firman Tuhan itu pada pagi hari ini mendatangkan berkat bagi kita semua ya. Karena apa? Karena kita harus melakukan perintah dari Tuhan ya. Koko berharap supaya adik-adik taat mematuhi perintah yang langsung dari Allah, supaya kita juga mendapat berkat dari Tuhan ya. Cukup sekian firman Tuhan, walaupun secara singkat tetapi maknanya sangat luar biasa ya. Sebelum kita tutup firman Tuhan, kita mengucapkan ayat hafalan kita bersama-sama di dalam Efesus 6 ayat 1. Kita ucapkan sama-sama yuk ayat hafalan kita. Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Nah, Efesus 6 ayat 1 ya. Sekali lagi Koko harapkan supaya adik-adik dapat melakukan firman Tuhan untuk selama-lamanya. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih karena kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Ajar kami ya Tuhan untuk kami dapat melakukan firman Tuhan bukan pada saat kami dengarkan dan baca pada pagi hari ini, tetapi kami yakin dan percaya kami dapat melakukan firman Tuhan ini di dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, karena kami tahu firman Tuhan pada pagi hari ini adalah perintah dari Tuhan yang harus kami lakukan. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu Bapa. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan menyerahkan hidup kami selanjutnya. Amin. Adik-adik, tiba saatnya kita untuk memberikan persembahan untuk Tuhan. Tapi sebelum kita memberikan persembahan, kita mau angkat pujian dulu ya. Betapa baiknya Engkau, Tuhan. Betapa baiknya Engkau,
Adik-adik, kita sudah mengumpulkan persembahan ya. Sekarang kita mau bawa persembahan kita ke dalam doa. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat yang telah Engkau berikan bagi kami melalui kedua orang tua kami. Tuhan, kami sudah mengumpulkan persembahan kami. Kiranya Tuhan Yesus pakai persembahan kami untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo adik-adik, bagaimana kabar adik-adik hari ini? Cici harap semua dalam keadaan baik ya. Nah, kreativitas kita hari ini adalah merekam kegiatan adik-adik bersama dengan orang tua. Videonya tidak perlu panjang-panjang, cukup maksimal 30 detik aja. Kegiatannya boleh adik-adik pilih sendiri. Yang pertama adalah membuat mahkota bersama orang tua. Contoh mahkotanya bisa adik-adik lihat pada gambar ya. Lalu yang kedua adalah berkebun bersama orang tua. Berkebun itu bisa menyiram tanaman, bisa menanam tanaman, atau mungkin membersihkan rumput-rumput liar di pekarangan rumah adik-adik. Atau yang ketiga, adik-adik boleh memasak bersama orang tua. Adik-adik dibebaskan untuk memasak apapun yang adik inginkan bersama orang tua adik-adik. Ingat ya, adik-adik pilih satu kegiatan saja, lalu adik-adik rekam bersama orang tua atau wali adik-adik, lalu setelahnya boleh adik-adik kirim ke Cici dan Koko guru sekolah minggu. Oke, selamat mengerjakan, dadah! Kejadian 1 ayat 26, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Mazmur 1 ayat 3. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. 1 Yohanes 4 ayat 19. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Mazmur 119 ayat 9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih, dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Selamat hari Minggu. Matius 6 ayat 14. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Mazmur 136 ayat 1. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Yohanes 3 ayat 18. Anak-anakku, marilah kita saling mengasihi, bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Tapi sebelumnya kita mau angkat pujian dulu. Terima kasih untuk cinta Papa dan Mama. Dalam lelap
puji matamu, ku seperti puji matamu. Dengarlah doaku untuk mama papa, sehat selalu. Bila saatnya aku nanti dewasa, kan ku balas cintanya. Dengarlah doaku untuk mama papa, sehat selalu. Bila saatnya aku nanti dewasa, kan ku balas cintanya. Adik-adik, kita sudah memberikan persembahan, kita sudah melakukan firman Tuhan. Sekarang kita mau menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Kita bersatu dalam doa ya. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mengikuti ibadah sekolah minggu di pagi hari ini dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Terima kasih Tuhan, biarlah firman yang boleh kami dengar, itu boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari lepas sehari. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucapan syukur. Amin. Bapa, terima kasih.